Oke, ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mass spektrofotometri ya. Sebentar, saya tutup dulu. Oke. Pero wala, aku ini kalau nggak sempat luring ada Pak. Enggak. Iya. Oke, bisa semuanya on cam. Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena terlambat, karena memang ada beberapa hal tadi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kali ini kita akan membahas overview terkait dengan spektroskopi massa. Kenapa kemudian spektroskopi massa ini menjadi materi yang kita sampaikan karena ini merupakan bagian dari teori analisis, tetapi dia itu tidak kita manfaatkan untuk analisis secara kuantitatif, tapi analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatifnya bagaimana? Jadi analisis kualitatifnya itu adalah analisis kualitatif yang dia digunakan untuk mengidentifikasi. Jadi misalkan seperti ini, kita ini kalau kita bekerja di bahan alam gitu ya, kita udah dapat nih satu ekstrak misalkan dari daun sukun gitu. Kita melakukan proses ekstraksi dari daun sukun, terus kemudian kita melakukan eh, proses fraksinasi. Setelah kita melakukan proses fraksinasi, kita pisahkan, terus kemudian kita melakukan isolasi. Nah, setelah kita melakukan isolasi itu, kita akan mendapat senyawa tunggal. Tapi senyawa tunggalnya kita masih belum tahu nih identitasnya apa gitu. Apakah dia itu quercetin, apakah dia itu senyawanya rutin, apakah dia senyawanya ini senyawa yang lain gitu. Kita masih belum tahu sama sekali identitasnya. Oleh karena itu, di sini kita mengidentifikasi untuk proses pengenalan. Ini sebenarnya siapa sih gitu? Senyawa yang kita isolasi ini apa sih senyawa yang kita temukan ini? Nah, maka dari itu di sini kita gunakan salah satu metodenya adalah dengan spektroskopi massa. Ini adalah beberapa pustaka yang bisa kalian baca untuk bisa mengenal bagaimana prinsip kerja dan aplikasi serta interpretasi dari spektroskopi massa. Teknik spektroskopi massa itu merupakan teknik analisis kimia kualitatif untuk menetapkan struktur kimia molekul organik. Jadi untuk kualitatif menetapkan struktur kimia molekul organik. Jadi kita nggak tahu ini, jadi dia siapa isi senyawa itu. Berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari pengukuran dan penyidikan M per Z-nya. Apa itu M per Z? M itu adalah massa ion relatif terhadap muatan ionnya yang berasal dari molekul organik sampel. Nah, ini kalau kita skematiknya ini adalah seperti ini. Kita menginjeksikan sampel, setelah kita injeksikan sampelnya, terus di sini dia akan masuk ke dalam kamar pengion. Nah, kamar pengion itu dia bisa mengionisasi sampel kita sehingga di sini dia itu nanti ketika masuk ke sini dia itu sudah terjadi seleksi-seleksi jenis ion. Ketika seleksi jenis ion, nah yang lolos ini nanti akan masuk ke detektor. Ion-ion yang ada yang tidak sesuai, ini nanti dia akan menabrak dinding dan kemudian akan diabsorpsi. Hanya ion-ion yang sesuai saja nanti yang akan masuk ke detektor.
Prinsipnya adalah sampel organik ini diinjeksikan ke dalam kamar pengion atau ionizing chamber pada spektrometer massa. Selanjutnya, dalam kamar pengion ini, sampel organik ini akan mengalami proses ionisasi dan fragmentasi menjadi ion molekul dan ion-ion fragmen. Selebihnya, energi ionisasi dan fragmentasi pada spektroskopi massa ini akan memiliki pola elektron impact itu sebesar 70 elektron volt. Jadi elektron impact yang digunakan untuk proses ionisasi dan juga fragmentasi dari senyawa itu sebesar 70 elektron volt. Fragmentasi ion molekul ini akan menghasilkan ion-ion yang radikal positif atau kita sebut M plus, M kecil plus gitu ya. Dia radikal positif, dia tidak berikatan, tapi dia muatannya positif. Terus kemudian ada ion positif. Jadi, kalau radikal positif itu ada plus, terus kemudian ada titiknya radikal positif, terus kemudian ada ion positif, kemudian ada radikal netral, kemudian molekul netral, bahkan juga ion radikal negatif atau juga ion-ion negatif. Ini adalah hasil dari fragmentasi ion molekul. Prinsip analisis spektroskopi massa itu adalah fragmentasi dalam kamar pengion. Ini sampelnya dia masih berupa molekul, terus kemudian dia akan mendapatkan elektron impact dari mass spektroskopi massa dengan sebesar 70 elektron volt, maka dia akan menjadi parent ion. Parent ion ini adalah ion molekul pertama yang terbentuk setelah terjadinya ionisasi, maka dia akan menjadi M plus radikal. Nah, dari M plus radikal ini akan menghasilkan banyak kemungkinan. Dia menjadi ion positif, akan menjadi radikal positif, terus kemudian menjadi ion positif lagi, bisa menjadi ion positif dan radikal netral, terus kemudian akan menjadi ion negatif radikal atau ion negatif saja, daftar ion, gitu ya. Nah, ini nanti dia akan lebih lanjut lagi, dia akan menjadi bentuk yang lain dalam bentuk positif, atau bentuk yang lain dalam bentuk positif, ataupun juga molekul netral. Nah, ini adalah ion-ion fragmen yang akan kita sebut sebagai daftar ion. Jadi, daftar itu kan kayak anak gitu ya. Kenapa kok harus daftar? Kenapa kok nggak sam gitu? Nah, itu hanya istilah saja daftar ion. Jadi, dia akan menjadi bukan radikal, dia ada menjadi turunan-turunan ionnya. Selanjutnya, prinsip analisis spektroskopi massa ini, ion molekul dan ion-ion fragmen gitu, yang terbentuk itu akan masuk ke dalam tabung silinder vakum yang melengkung, yang tadi ya, ini tabung silinder vakum yang melengkung. Ini terus kemudian yang pada paruh akhir dari tabung tersebut akan dililit oleh medan magnet. Ion molekul dan ion-ion fragmen akan melayang di dalam tabung di mana ion-ion bermuatan negatif dan radikal negatif serta fragmen radikal netral dan fragmen molekul netral akan diserap oleh dinding tabung itu. Jadi, di sini akan diserap oleh tabung tersebut. Ion yang bermuatan positif dan radikal positif tetap akan melayang dan kemudian oleh pengaruh medan magnet, ion tersebut akan didefleksikan atau akan dibelokkan secara berurutan menuju kolektor ion. Ion yang mempunyai massa besar akan masuk terlebih dahulu dan menyentuh detektor dalam kolektor ion itu, disusul secara berurutan dengan ion-ion dengan massa yang lebih kecil. Jadi, ion yang bermuatan positif atau radikal positif akan tetap melayang oleh adanya medan magnet. Sehingga karena adanya pengaruh dari medan magnet ion, maka akan didefleksikan atau dibelokkan. Yang terlebih dahulu akan menyentuh detektor adalah fragmen-fragmen dengan massa yang besar disusul dengan ion-ion atau fragmen-fragmen dengan massa yang lebih kecil. Detektor kemudian akan mengolah data dan keluar dalam bentuk spektrum massa. Pada spektrum ini akan terlihat harga M per Z-nya, yaitu massa ion relatif terhadap jumlah massa, terhadap jumlah dari sampel yang diperiksa. Jadi di sini yang muncul nanti dari data spektranya itu adalah harga M per Z, yaitu massa ion relatif terhadap muatannya dari sampel yang diperiksa. Karena harga Z itu selalu 1, maka harga RZ itu praktis sama dengan harga R.
tadi muatan ya, muatannya hanya satu, maka harga M per Z itu sama dengan harga M. Nah, untuk spektrum massa, ini ada base peak-nya. Spektra ya, spektrum massa itu untuk sumbu X-nya itu adalah M per Z, yaitu mass unit, sedangkan Y-nya itu adalah persen abundance. Jadi yang paling banyak itu yang mana? Yang paling banyak ini adalah base peak. Base peak ini yang dianggap dia 100%. Sedangkan ion-ion fragmen yang lainnya itu dihitungnya itu berdasarkan dari base peak. Yoselin bisa dimatikan dulu ya. Harga massa unitnya akan semakin besar, maka dia mengindikasikan BM sampelnya juga akan semakin besar. Jadi harga mass unitnya besar, dia BM-nya akan juga semakin besar. Tapi ini adalah abundance-nya. Ion molekul itu ion molekul ada yang dia itu yang masih utuh. Tapi dia sudah radikal. Dengan demikian, massa sampel sama dengan massa ion molekul. Jadi massa sampel ini sama dengan massa dari ion molekul karena dia masih utuh, belum terfragmentasi. Perbedaan dengan sampel adalah bahwa M positif itu kehilangan satu elektron dibandingkan dengan sampel. Jadi dia sudah terionisasi, satu elektronnya sudah hilang, gitu ya. Selanjutnya ada ion fragmen. Ion fragmen ini merupakan ion radikal positif atau ion positif yang terjadi sebagai hasil fragmentasi atau ion fragmen hanya positif. Tentu saja ya, namanya fragmen. Jadi dia itu sudah terfragmentasi, dia sudah pecah. Nah, beberapa pengertian dalam spektrum massa M per Z. M per Z merupakan harga perbandingan massa ion terhadap jumlah muatan ion, baik ion molekul maupun ion fragmen. Karena harga atau jumlah muatan ion Z selalu satu, maka M per Z sekali lagi itu praktis menunjukkan massa atau BM dari ion. Bila ion itu merupakan molekular ion, maka harga M per Z-nya sama dengan BM sampel, dan M per Z ini dinyatakan dalam dimensi mass unit. Abundance atau keberlimpahan ini adalah intensitas puncak massa ion, di mana ini adalah ion molekul maupun ion fragmen yang dinyatakan dalam persen. Tinggi rendahnya persentase abundance pada umumnya berkaitan dengan stabilitas struktur kimia ion yang terbentuk. Makin stabil ion tersebut, maka makin tinggi persentase keberlimpahannya dan sebaliknya. Nah, di sini abundance itu merupakan keberlimpahan ya. Jadi jumlah dia dibandingkan dengan seluruh fragmen yang ada. Base peak atau puncak dasar. Base peak ini tadi yang menjadi perbanding dari ion-ion fragmen yang ada, gitu ya. Merupakan puncak massa ion yang mempunyai intensitas kelimpahan tertinggi, di mana intensitas base peak ini kan mempunyai harga 100%. Intensitas puncak-puncak massa ion yang lain dihitung relatif terhadap base peak, di mana base peak ini dapat terbentuk baik dari ion molekul maupun ion fragmen. Nah, di sini penjelasan teori MS itu yaitu dia merupakan proses ionisasi dan fragmentasi dalam ionizing chamber. Jadi dia itu proses terjadinya ionisasi dan fragmentasi itu ada pada chamber ion. Jadi ada ionizing chamber. Proses ionisasi dan juga fragmentasi sampel ini terjadi di dalam kamar ion atau ionizing chamber dan hanya memerlukan waktu sebesar 10⁻⁶ detik atau 1 mikrodetik pada spektrometer massa pola elektron impact atau EI. Ionisasi ini dilakukan dengan bombardment elektron dengan energi 70 elektron volt. Jadi 70 elektron volt itu
adalah energi yang dibombardirkan terhadap sampel sehingga dia akan mengalami ionisasi dan fragmentasi. Dalam kamar pengion ini, ion-ion yang terjadi akan menerima energi kinetik setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa ion dan v adalah kecepatan ion. Selain energi kinetik, ion-ion juga mempunyai energi translasional secara internal sebesar Z volt, di mana Z adalah muatan ion dan V adalah accelerating voltage. Jadi accelerating voltage-nya berapa? Dia Nah, bagaimana penjelasan teori mass spektroskopi massa dan apa yang terjadi dalam silinder vakum? Ketika ion-ion ini telah masuk ke dalam tabung silinder vakum, maka waktu yang diperlukan oleh ion molekul dan ion-ion fragmen untuk mencapai kolektor atau detektor itu sebesar 10 pangkat detik atau 10 mikrodetik atau 10 pangkat 46 detik. Waktu yang diperlukan oleh ion untuk melayang ini disebut sebagai time of flight atau kita singkat TOF, ya. Dalam tabung silinder vakum ini, semua ion akan menerima gaya sentrifugal sebesar mv kuadrat per r, di mana m adalah massa ion, p adalah kecepatan ion, dan r merupakan jari-jari radius lintasan terbang ion, dan secara kasar, R ini merupakan separuh jarak antara ionizing chamber dengan kolektor ion. Kalau kita lihat tadi gambarnya kan seperti ini ya, dia akan membelok ya. Dia membelok, maka yang disebut sebagai R atau jari-jari itu adalah setengah dari jarak antara kamar pengion dengan kolektor. Sini adalah kolektornya, sedangkan ini adalah kamar pengion. Setengah dari ini kita sebut sebagai R. Terus kemudian ya, apa yang terjadi pada silinder vakum? Di mana ini ion akan menerima gaya sentripetal, jadi ada gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal dari medan magnet sebesar Hz volt, di mana H adalah watt medan magnet, P adalah kecepatan, dan Z adalah muatan ion. Agar supaya ion-ion ini tetap dapat melayang, maka gaya sentrifugal ini harus sama dengan gaya sentripetal, sehingga harga R juga harus sama untuk setiap ion, agar dapat masuk ke kolektor ion secara berputar. Penjelasan teori MS, di mana kita di sini akan membahas terkait persamaan ion normal spektrometer massa. Dari persamaan energi kinetika dan energi translasional, dan persamaan gaya sentrifugal dan gaya sentripetal dalam tabung silinder vakum, maka didapatkan persamaan ion normal dalam spektrometer massa yang dirumuskan sebagai M per Z sama dengan H kuadrat dikali R kuadrat dibagi dengan 2 kali V. M adalah massa ion, Z adalah muatan ion, biasanya 1. H adalah watt medan magnet, R adalah radius atau jari-jari of light, terus kemudian V adalah accelerating voltage, jadi voltasenya berapa. Dalam kamar pengion itu, energi kinetik yang dialami oleh ini akan sama dengan F dari sentrifugal sama dengan F dari sentripetal, di mana rumusnya adalah mv kuadrat per R sama dengan HZV. Gaya sentrifugal yang dialami oleh ion akan sama dengan gaya sentripetal, di mana di sini dirumuskan, kita langsung lihat ke persamaan akhirnya ya. M per Z sama dengan H kuadrat dikali R kuadrat per 2 voltage. Jadi di sini kita lihat bahwa voltasenya itu berbanding terbalik dengan massa ion. Berdasarkan dari
cara ionisasinya, maka spektrofotometri massa itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada IIMS, CIMS, FDIMS, LDMS, FEBMS, SIMS, MALDIMS. Apa ini? Elektron bombardment. Jadi elektronnya dibombardir dengan adanya muatan dalam 70 elektron volt tadi ya. Spektrumnya akan menjadi banyak fragmen. Chemical ionization. Jadi dia diionisasikan dengan suatu senyawa kimia sehingga dia terionisasi. Dia menjadi ion mol. Terus kemudian field desorption. Jadi dia ada yang disorpsi atau ada yang diserap, maka di sini menjadi ion mol. Kemudian laser desorption itu ada LDMS, terus kemudian ada phase atom bombardment, jadi dia dibombardir dengan atom yang memiliki kecepatan yang tinggi. Terus kemudian ada electrospray ionization, ada SI, jadi dia dispray, elektronnya dispray sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya ionisasi dan juga fragmentasi. Terus ada juga dengan matrix laser deception. Nih, pada IIMS ini adanya tumbukan elektron. Pada IIMS, ionisasi sampel ini dilakukan dengan membenturkan atau menumbuhkan sampel dengan semburan elektron, di mana semburan elektron ini dipercepat dengan adanya hot filament menuju anoda, dan sampel berada di antaranya. Jadi ada menuju anoda, dan perbedaan potensial yang dihasilkan itu adalah 70 elektron volt. Nah, karena satu elektron volt ini stuck dengan 23 kilokal per mol atau 96 kilojoule per mol, maka energi elektron dengan beda potensial 70 elektron volt tidak saja cukup untuk memberikan terjadinya ionisasi, tetapi juga menyebabkan terjadinya fragmentasi secara ekstensif. Catatannya adalah ikatan tunggal yang paling kuat pada molekul organik mempunyai kekuatan dan 4 elektron volt. Jadi kalau sudah bisa digunakan untuk ionisasi dan fragmentasi, dan hanya sekitar 0 sampai 6 elektron volt yang akan disimpan sebagai energi internal ion. Jadi di sini ya ada repeller plate, terus di sini ada molekul sampelnya, ada heat filament, terus kemudian ada anoda. Nah, ini sebenarnya dia dibombardir di sini, padahal sampelnya itu dia mau pergi ke sana. Nah, ini ada hamburan elektron sebesar 70 elektron volt. Terus kemudian dia akan masuk ke ion analyzer. Karena molekul organik tanpa kecuali berisi pasangan elektron dalam orbital terisinya, maka ionisasi sampel ini terjadi dengan cara mengambil satu elektron sehingga akan meninggalkan elektron yang tidak berpasangan atau ion radikal kation. Maka di sini ini adalah molekul, terus kemudian dibombardir dengan elektron impact Ms 70 elektron volt, maka akan menghasilkan molekul positif radikal ditambah dengan satu elektron. Karena tingginya energi ionisasi, maka pada spektrum massa dengan pola II, seringkali molekular ion ini tidak bisa terlihat atau tidak terbentuk karena mengalami fragmentasi menjadi daughter ions yang banyak atau abundance-nya sangat kecil-kecil. Jadi dia molekul ionnya tidak terbentuk, tetapi abundance dari daughter ions-nya banyak. Nah, ini ya, ini ada elektron P non-bonding elektron, ada elektron sigma juga. Maka ini paling mudah terionisasi itu adalah non-bonding elektron. Baru kemudian elektron P, dan disusul dengan elektron sigma. Nah, chemical ionization atau CIMS merupakan suatu metode untuk melakukan ionisasi dan fragmentasi dengan menyebabkan terjadinya chemical ionization. Jadi dia abundance-nya cukup untuk bisa dilihat. Pola CIMS ini sebagai chemical pengionnya gitu ya. Chemical pengionnya adalah gas organik seperti metana, isobutana, dan amonia. Pola CIMS
maka gas pengion akan diionisasi dengan energi elektron 300 elektron volt yang menghasilkan ion gas, di mana ion ini akan segera bereaksi dengan counterpart netralnya, dan yang akan terbaca pada CIMS ini bukanlah molekul ion, molekular ion, seperti pada IMS, namun yang terbaca adalah molekul elektron plus 1 hidrogen. Jadi nanti yang terbaca jangan sampai salah, itu bukan molekul ion yang sifatnya positif dan radikal, tetapi adalah molekul ion yang ditambah dengan 1 hidrogen. Jadi ini adalah pola ionisasi pada CIMS. Ini ada metana dengan ada CIMS sebesar 300 elektron volt. Kemudian ini ada menjadi radikal kation metana ditambah 2 elektron. Terus kemudian radikal kation metana ini nanti akan bertemu lagi dengan metana, akan menjadi metana plus H positif kation dan menghasilkan radikal metil. Nah, metana H sifatnya positif ini akan ditambahkan dengan sampel, terus kemudian nanti akan masuk ke sampel plus H positif plus metana. CH5+, spesies pengionisasi sampel, merupakan solvasi proton terhadap CH4. Jadi dia tersolvasi menjadi proton. Sedangkan MH+ ini adalah BM sampel ditambahkan dengan hidrogen. Jadi dia menjadi positif. Chemical ionization itu ion kimiawinya selain metana adalah isobutana dan amonia. Isobutana itu akan memberikan spesies pengionnya adalah C4H11 positif, sedangkan NH3 amonia memberikan spesies pengionnya adalah NH4 positif. Field Desorption Ionization atau FDI, Ionization Desorption Medan, ini adalah ionisasi dilakukan dengan menggunakan desorpsi medan, field desorption, di mana di sini digunakan energi desorpsinya itu adalah medan dengan potensial sebesar 8 kV. Medan yang digunakan berupa plat kawat yang permukaannya berupa jarum-jarum tajam atau sharp needles. Jadi dia menggunakan jarum-jarum tajam, kemudian dia nanti akan ada yang disorpsi. Di sini ada medan yang sebesar 8 kV, plat kawat logam tipis dengan ketebalan 5 mikrometer, itu permukaan platnya berupa sharp needles, di mana digunakan larutan 1 mikrogram yang dioleskan dalam permukaan plat, di mana plat kawat ini dijaga potensialnya pada 8 kV. Field desorption ionization, ionisasi desorpsi medan. Di sini ada plat kawat yang kemudian tadi dipasang. Ini adalah celah katode. Terus kemudian ini dibesarkan. Di sini ada juga plat kawat yang kemudian di sini ada jarum-jarum tajam yang mengandung vacant orbital. Vacant orbital itu artinya adalah dia orbital kosong. Dan di sini sampelnya dioleskan sebanyak 1 mikrogram. Dan ini dia yang terdesorpsi. Field desorption ionization atau ionisasi desorpsi medan ini karena jarum-jarum pada permukaan plat itu sangat tajam, maka kuat medan dapat mencapai 10⁻8 volt cm pangkat min 1. Dan potensial ini akan menyebabkan 1 elektron dari sampel masuk ke vacant orbital dari logam jarum tersebut. Akibatnya, sampel akan kehilangan 1 elektron dan terdesorpsi keluar dari permukaan plat. Ini adalah jarum tajam, ada vacant orbital, maka di sini molekulnya ini akan masuk sehingga molekulnya ini akan kehilangan 1 elektron dan menjadi muatannya positif. Dengan potensial plus sebesar 8 kV, maka kuat medan muka jarum dapat mencapai 10⁻8 volt cm pangkat min 1 sehingga 1 elektron sampel masuk vacant orbital logam tersebut. Maka di sini sampel akan terdesorpsi dari muka jarum sebagai molekular ion, bisa sebagai molekular kation radikal atau sebagai molekular yang bertambah 1 atom H. Nah, satu lagi adalah dengan metode field desorption ionization. Ini di sini lepasnya atau terdesorpsinya molekul positif disebabkan oleh adanya gaya tolak kolumbik atau coulombic repulsion, di mana tekanan pada ujung-ujung jarum itu cukup tinggi sehingga memungkinkan terjadinya reaksi bimolekular dari sampel sehingga ion molekul akan berbentuk spesies MH+. Ini adalah jarum tajam.
Di sini ada molekul yang akan berikatan dengan H+, ini ada vacuum orbital, maka di sini yang dia kehilangan satu elektron, dia akan terdesorpsi atau lepas. Ionisasi dengan pola FDI akan menghasilkan ion molekul yang bisa dalam bentuk M+, M kation, atau juga M yang bertambah dengan satu hidrogen. LD atau laser desorption. Pada LD, ini ionisasi ini dilakukan dengan teknik desorpsi laser, light amplified by stimulation of emission radiation. Jadi di sini teknik yang digunakan itu berupa bombardir pada sampel dengan denyut atau intensitas yang intensif dari sinar laser pada durasi waktu yang pendek, di mana laser pulse ini yang digunakan dalam rentang waktu 1 sampai 100 nanodetik. Metode LDMS ini dikembangkan menjadi MALDI atau Matrix Assist Laser Desorption Ionization. Selanjutnya ada fast atom bombardment atau bombardir atom cepat dengan memanfaatkan prinsip ionisasi ini menggunakan pendekatan desorpsi atau pelepasan hanya jika energi yang digunakan itu berasal dari tumbukan atau bombardment oleh atom cepat. Jadi di sini ada probe, di mana probe ini akan ditempeli dengan sampel gitu ya di sini. Jadi ada metal probe tip-nya di sini. Ada yang dia sifatnya ion positif, ada yang dia ion negatif. Terus kemudian ini adalah ionisasi sampel yang kemudian akan masuk ke ion analyzer, dia masuk dalam satu, terus kemudian dia akan masuk ke ion analyzer. Fast atom bombardment atau bombardir atom cepat, di sini ada beberapa program sampel yang dilarutkan dalam beberapa mikroliter materia digunakan gliserol. Gliserol itu kan volatile ya, dia sangat susah untuk diuapkan. Si matriks itu adalah untuk melindungi sampel. Sebagai atom cepat, umumnya digunakan atom-atom yang termasuk gas mulia seperti xenon, neon, dan argon. Pembuatan atom cepat seperti contohnya Xe ini dibuat dengan memberikan percepatan pada ion xenon sampai pada tingkat energi 6 sampai 9 kiloelektronvolt. Kemudian ion xenon ini cepat terjadi tersebut, kemudian dinetralkan dengan atom xenon yang stasioner, sehingga akan terjadi ion exchange, di mana ion xenon cepat ini akan berbenturan dengan atom xenon stasioner, akan berubah menjadi atom xenon cepat, sedangkan atom xenon yang stasioner akan berubah menjadi ion Xe stasioner. Jadi di sini ya ada atom cepat, terus kemudian ion cepat ini bertemu dengan atom stasioner, kemudian terjadi ion exchange, maka di sini yang tadinya itu menjadi positif, maka dia akan bertemu mengambil elektron dari atom stasioner. Nah, atom cepat ini kemudian membombardir sampel dalam matriks sehingga sampel akan terdesorpsi atau terlepas sebagai ion, di mana ion ini kemudian dianalisis dalam ion analyzer yang umumnya adalah M plus H dalam muatan positif dan juga MH negatif. Dalam fab MS bisa dilakukan pola ionisasi positif atau negatif. Ini ada xenon, terus kemudian ada matriks, dia harapannya adalah terlindungi, terus kemudian terjadi pelepasan, dan akhirnya menjadi M plus H, itu positif ataupun negatif. Jadi di sini ada matriks, matriks dilapisi dengan sampel, dilapisi dengan matriks, terus kemudian dia dibombardir dengan xenon, terus kemudian terjadi desorpsi, pelepasan-pelepasan. Nah, inilah nanti yang akan masuk ke ion analyzer dalam bentuk molekul yang bertambah dengan H, hidrogen, baik itu dalam keadaan positif atau negatif. Jadi di sini terjadi desorpsi ion-ion oleh atom cepat. Nah, matriks pada analisis fab MS akan dianjurkan bahwa sampel harus dilarutkan dalam suatu matriks di mana sampel ini harus lebih bersifat hidrofobik dibandingkan dengan matriks, atau dengan kata lain, matriks harus sedikit lebih hidrofilik dibandingkan dengan sampel.
sampel ini harus mampu mengisi interface matriks karena penetrasi atom cepat xenon hanya sekitar 10 nanometer ke dalam matriks. Jadi matriks yang sering digunakan itu ada gliserol, tiogliserol atau degliserol, atau tetragol dan terakol. Pencitraannya bagaimana? Pada spektrum positif, ion Mh+ ini muncul dengan kelimpahan yang tinggi, jadi jumlahnya besar ya. Spektrum negatif muncul dengan kelimpahan yang tinggi juga. Bila sampel mengandung gugus COOH atau NH2, maka ion sampel yang berasal dari COO- dan NH3 akan muncul dalam kelimpahan yang relatif signifikan. Ion yang berasal dari matriks sampel plus matriks plus H positif juga acap kali muncul. Maka spektra pada VAP MS umumnya yang muncul adalah ini M plus H positif, M plus H negatif, M plus matriks positif. Selanjutnya, citraan yang relatif signifikan. Ion yang berasal dari matriks plus M plus H juga akan muncul. Nah, yang terakhir adalah electrospray ionization atau ionisasi semprotan elektrik, di mana SIMS ini ionisasi sampel dilakukan dengan electrospray, merupakan suatu yang digunakan untuk menyatakan adanya kecepatan 10 mikroliter per menit dari suatu jarum kapiler ketika beda potensialnya adalah 3-6 kilovolt. Diperlakukan dari kapiler tersebut dengan elemen kondisi seperti di atas, cairan yang meninggalkan kapiler tidak sebagai tetesan, namun sebagai semprotan atau semburan halus. Electrospray ini terbentuk pada tekanan yang mendekati tekanan atmosfer dan terdiri dari butiran-butiran liquid yang dapat tergantung dari voltase yang diperlakukan pada kapiler. Berintegrasi. Pada proses evaporasi, butiran liquid yang bermuatan akan tereduksi ukurannya dan muatan listriknya akan menjadi semakin berdekatan. Maka gaya repulsif karena adanya muatan yang sama ini akan muncul dan disebut sebagai gaya repulsif Coulombic. Pengecilan ukuran butiran partikel karena evaporasi terus terjadi sampai pada titik di mana gaya repulsi Coulombic mengatasi lawan gaya kohesif butiran sehingga terjadi desolvasi atau pecahnya solvent. Maka di sini sampel yang ada dalam butiran ini akan terdesorpsi keluar membentuk M plus H positif atau M H negatif tergantung pada beda potensial yang diberikan. Jadi ini adalah bagannya ketika sampel diinjeksikan, maka di sini ada elektroda silindris dengan kekuatan 3-6 kV, terus kemudian ada drying gas, terus kemudian di spray, ini ada kapiler, terus kemudian ada ion molekul, maka akan membentuk ion molekul di sini ke ion minerais. Nah, tadi butir-butir spray pada awalnya itu berupa droplet-droplet seperti ini. Setelah evaporasi, butirnya akan mengecil dan muatan positif semakin berdekatan. Karena muatan positif maka dia akan pecah karena adanya gaya repulsif desfasi, maka sehingga akan terbentuk ion molekul baik M plus H positif atau MH negatif. Larutan yang digunakan pada SIMS adalah air atau metanol proanalisa. Bekerja positif, maka perlu ditambah sedikit asam organik volatile seperti 0,1% asam trifluoroasetat, dan SIMS ini merupakan teknik yang bagus untuk menghasilkan ion molekul dengan molekul yang besar seperti biopolimer. Nah, ini yang terakhir itu adalah MALDI ya.
MALDI ini adalah ionisasi yang merupakan tahapan yang lebih advance gitu ya dari ionisasi LDI tadi dengan menggunakan pendekatan desorption atau pelepasan. Perbedaannya dengan LDE adalah pada pola MALDI, itu sampel yang akan dianalisis itu dilarutkan dulu ke dalam solvent yang terdiri dari larutan molekul organik kecil atau yang disebut dengan matriks, di mana molekul organik kecil atau matriks yang digunakan ini dipilih mempunyai sifat absorpsi yang kuat pada gelombang laser. Setelah sampel dilarutkan pada solvent yang berisi matriks, kemudian solvent diuapkan sehingga akan didapatkan larutan padat dari sampel di dalam matriks, salt solution of sample in the matrix. Kemudian larutan padat sampel dalam matriks ini diiradiasi dengan sinar laser dan induksi sinar laser ini mengakibatkan terjadinya akumulasi energi yang besar di dalam larutan padat sehingga terjadi eksitasi elektronik dari molekul. Nah, ini absorpsi ion antara sampel. Nah, desorpsi diikuti dengan desolvasi. Ini molekul plus hidrogen yang muatannya positif. Radiasi dengan laser sehingga akan terjadi pelepasan. Menghasilkan satu molekul yang dia berikat dengan satu hidrogen dengan muatan positif. Adanya proton transfer. Dia itu MALDI MS ini sangat tepat untuk penetapan BM makromolekul seperti protein, DNA, antibodi monoklonal, poli, dan oligosakarida. Senyawa organik kecil yang sering digunakan sebagai matriks adalah asam nikotinat, asam 2,5 hidroksibenzoat, asam sinapinat, asam suksinat, gliserol, urea, dan barvertris. Oke, untuk overview materi spektroskopi massa saya rasa sudah cukup. Kita ada pertemuan lagi kapan ya? Rabu, Kalau Ibu. di Rabu, apakah Ibu bisa? Rabu ya? Bukan besok ya? Rabu. Bukan besok. Coba nanti PJMK-nya japri saya ya. Jadinya besok atau Rabu. Jam berapa? Nanti saya dikirimi link Zoom-nya. Kita adakan satu materi. Materi yang terakhir itu adalah terkait dengan NMR. Setelah dengan NMR, nanti kita akan lakukan bagaimana sih sebenarnya aplikasi dari MS dan NMR. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.